Jadi di sini kita itu mau bahas praktikum Microsoft Excel 2016 yang ketiga. Nah, kan di praktikum 3 ini kita udah ngasih file yang buat praktikumnya. Nah, ada beberapa petunjuk nih untuk ngisi si sel yang harus menggunakan formula. Jadi, untuk yang pertama, kode aset itu memuat ada triple A, double B, strip C, strip triple D, strip 8E. Di mana triple A itu informasi tentang jenis aset, lalu si BB ini memberikan informasi tentang merek aset, lalu si C memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset, lalu triple D memberikan informasi tentang jumlah aset pada lokasi bersangkutan, lalu 8E itu memberikan informasi tentang tanggal pembelian aset. Nah, berarti kita lihat nih. Di kode aset, itu yang contohnya untuk A4, triple A ini tuh sama aja ALA, di mana ALA ini itu kode jenis aset. Lalu si BB yaitu 01 itu merek asetnya. Terus yang C atau 3 di sini itu ngejelasin tentang lokasi si aset tersebut. Lalu triple D atau 007 ini itu ngejelasin tentang jumlah aset di lokasi tertentu atau lokasi yang bersangkutan. Lalu 8E ini yang 17/12/2013 itu menjelaskan tentang tanggal beli. Nah, berarti kita lanjut ke tanggal pembelian nih, di sel tanggal pembelian. Dilihat, kolom tanggal pembelian diisikan berdasarkan kode aset dengan format MMMMYY. Oke. Jadi, karena kita itu mau ngisi sel ini dengan format tertentu, berarti kita bisa masukkan function, yaitu functionnya itu text. Nah, teks itu jadi dia akan mengubah suatu nilai menjadi teks yang secara spesifik kita perluin. Jadi formatnya itu sesuai dengan apa yang kita tentukan. Nah, format teksnya kan tadi bilangnya itu MMMMYY kan ya. Nah, value-nya itu berarti kan kita mau ini date ya. Date. Lalu year-nya, year itu kan dari belakang nih. 2013 kan. Cuma karena kita mau butuhnya itu 2 angka belakangnya, berarti kita cuma ngambil yang 13. Cara nyarinya, kita bisa pakai fungsi write. Terus teksnya itu kita ambil dari A4. Number charge-nya kita 2, karena kita mau ngambil 13. Terus, kalau udah month-nya itu kan yang 12 ini ya, yang di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah, berarti kita pakai fungsi mid.
teksnya kita ngambil A4, start number-nya kita hitung nih dari sebelah kiri. Berarti kan ALA ini udah 3. Terus 01 tambah 2 berarti 5. Strip kan ke 6. 3 itu ke 7. Stripnya ke 8. Terus 007 itu udah 3. Berarti kan udah 11 tuh. Stripnya itu 12. Satunya itu 13. Terus 7 itu 14. Sama satunya 15 nih. Kita mau ngambil angka 12 kan. Dari mulai 12, 17, 12, 2013 kan. Berarti kan tadi start number-nya 15. Terus number of charge-nya kita ngambil 2 kan. 1 sama 2. Nah, berarti kita isi 2. Kalau udah, klik yang di atas. Terus kita lanjut ke day-nya. Day-nya sama juga. Kita pilih yang mid. Teksnya itu dari A4. Start number-nya tadi kan kalau misalkan 12 ini tuh dari 15 ya. Berarti kita mundur nih. 7, 14, terus satunya 13 kan. Berarti start number-nya 13. Number of charge-nya 2. Nah, berarti kan udah bener kan nih, mau Desember 13 nih. Contohnya, kalau udah kita klik OK. Nah, tadi kan udah klik OK. Kita bisa langsung kita drag. Ini kan ada kotak hijau kecil tuh ya. Nah, terus kursornya kita arahin ke kotak kecil tadi sampai dia itu bentuknya plus, tapi plusnya warna hitam. Kita klik, terus kita tarik sampai ke bawah. Nah, muncul kan semua kayak gini. Nah, berarti udah bener tuh. Jadi, karena kita mau format, berarti tuh dia pakai fungsi text, terus kita sesuai ini formatnya. Sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Nah, kalau kita udah selesai di tanggal pembelian, berarti kita bisa lanjut di lokasi aset. Nah, kita lihat nih ketentuannya gimana. Oke, jadi yang ketiga itu kolom lokasi aset, jenis aset, dan merek aset dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Nah, berarti kita lihat nih lokasi aset. Lokasi aset itu berarti kita pakai tabel bantuan yang ini. Nah, terus lokasi aset itu dilihat dari kode aset yang C. Ya kan? Kalau di A4 ini contohnya itu yang angka 3. Oke, jadi caranya. Oke, jadi untuk lokasi aset ini, karena kita pakai tabel bantuan, yang ini, berarti kan ini vertikal nih, ke bawah kan datanya. Berarti kita bisa pakai VLOOKUP. Nah, ini klik function, habis itu kita cari VLOOKUP. Oke, lookup value-nya itu kan kita lihat dari kode aset. Nah, tapi kita nggak boleh langsung A4. Jadi kita harus bikin kode aset itu jadi suatu nilai. Nah, kan dia ini kode
kode untuk lokasi aset itu kan bagian C. Dimana kalau di A4 ini kan nomor 3 nih. Nah, 3-nya ini kita harus jadiin kayak suatu nilai. Buat kayak simbol kalau misalkan 3 itu nanti masuknya ke lokasi mana kayak gitu. Jadi, lookup value-nya kita pakai value nih, converts a text strings that represents a number to a number. Jadi kayak ngubah angka yang ada di kode aset itu 3, itu tuh jadi emang nomor gitu loh ininya, atau angka. Nah, value. Terus teksnya, karena dia ini 3 itu di tengah-tengah, berarti kita pakai mid. Teksnya A4. Start number-nya itu berarti kan dia ada di angka yang ke-7, urutan ke-7 ya kan. Number charge-nya kita ambil 1, karena kita mau ngambil angka 3 aja. Nah, terus kita klik yang atas. Nah, kan dia itu udah masuk lookup value nih. Nah, pas di tabel array-nya, berarti kan kita lihat di kode kantor ini dari J5 sampai K7, terus kita blok, jangan lupa kita lock, kita klik F4, Fn F4 atau F10, terus kolom index number-nya kita pilih 2, terus range lookup-nya false. Terus kita klik OK. Nah, muncul kan ini Bekasi. Habis itu, kita drag sampai ke bawah. Nah, oke. Berarti kita function, terus kita pilih yang VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu kan jenis aset itu dari si triple A awal ya. Berarti kan kita bisa ambil dari left. Nah, kenapa beda sama yang tadi? Kalau tadi itu kan pakai value karena kita mau ngambil angka. Sedangkan di sini kita bisa langsung left karena kode atau ya kode yang kita ambil itu berbentuk huruf kayak ALA. Berarti kan huruf tuh, berarti langsung kita bisa ambil left gitu. Kalau misalkan kita mau ngambil angka nih, kayak misalkan kita mau ngambil yang di C, yang 3, atau yang di triple D, 007, itu harus kita value in dulu, baru kita pakai fungsi yang mid, left, atau right-nya. Gitu. Jadi di sini left kan, teksnya itu A4, diklik, number of charge-nya itu kita ngambil 3. Nah, lookup value-nya kan udah dapet nih. Terus sekarang kita tabel array. Nah, kan dia ini jenis aset. Berarti kita ambil dari J10 sampai K17. Terus jangan lupa kita lock di F4, Fn F4, atau F10. Nah, kolom index number-nya itu berarti 2. Terus range lookup-nya kita tulis false. Terus kita klik OK. Nah, muncul laptop. Terus kita drag sampai ke bawah. Kalau udah, kita lanjut ke merek aset.
Caranya gimana? Berarti kita kan pakai VLOOKUP lagi nih. Nah, lookup value-nya itu kan merek aset itu dilihat dari si kode BB kan, yang 01 yang di A4 ini. Nah, berarti kita harus nge-value-in. Berarti kita pilih function yang value, terus teksnya kita ambil, karena dia di tengah-tengah berarti mid, teksnya A4, start number-nya itu berarti di yang keempat. Kosong, kan kosong itu di yang keempat tuh. Terus number charge-nya itu 2. Nah, lalu untuk tabel array-nya itu dia kan merek aset. Berarti dimulai dari J20 sampai K39. Jangan lupa di F4 di log, terus kolom index number-nya itu 2, range lookup-nya itu false. Nah, nanti dapat hasilnya itu gulali kan, terus kita drag sampai bawah, sampai ke yang 103. Nah, dapat nih semuanya untuk yang di merek aset. Terus kita lanjut ke jumlah aset. Jumlah aset itu kan udah dilambangin di kode aset ini kan, yang di bagian DD. Yang kalau di A4 ini 007. Nah, caranya, karena kita kan mau ngambil angkanya nih, berarti kita bisa pakai function value. Terus, karena 007 itu di tengah, berarti kita bisa pakai mid. Teksnya itu kita pilih A4. Start number-nya berarti kita ambil yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti start number-nya itu 9. Number of charge ya kita ambil 3. Dapat nanti 007 tuh. Contohnya. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, dapat kan hasil jumlah asetnya itu 7. Terus kita drag. Nah, kalau udah, nanti dia akan muncul semua nih. Terus, untuk total nilai aset, kita lihat nih, ketentuannya gimana. Nah, di kolom total nilai aset didapatkan dengan cara jumlah aset dikali nilai aset per unit. Berarti, sama dengan jumlah aset yang di F4 dikali sama nilai aset per unit yang ada di G4. Dapat nanti hasilnya 57.050.000. Kalau udah dapat angka 57.050.000, ini langsung kita bisa drag nih sampai bawah untuk munculin total asetnya, total nilai aset. Nah, udah langsung
dia otomatis ke isi nih. Nah, jadi gitu cara untuk ngisi si tabel daftar aset PT Gulali ini. Nah, kalau udah semua tabelnya kita isi, kita ada isian lagi nih di yang bawah. Yaitu ada total nilai aset perusahaan sampai banyaknya aset ketentuan B. Kita lihat di modul. Nah, di modul itu di nomor 5 ada dijelasin. Berikut adalah sebagian informasi untuk mengisi sel pada data ini. Jadi, yang pertama itu total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Bandung dan nilai aset per unit itu lebih dari 7 juta. Nah, sedangkan yang kedua, poin kedua itu total jumlah aset ketentuan B adalah jumlah dari aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Jakarta, jenis aset adalah laptop, dan nilai aset per unit itu lebih kecil dari 7 juta. Sedangkan total nilai aset ketentuan C adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria jenis aset adalah komputer dan merek aset adalah Samsung. Terus yang keempat, banyaknya aset ketentuan A adalah banyaknya aset dengan kriteria merek aset adalah Armine, dan lokasi penempatan aset itu di Bekasi. Terus yang terakhir, banyaknya aset ketentuan B adalah banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3 dan merek aset adalah Reca. Oke, kita coba isi. Nah, total nilai aset perusahaan berarti kan total seluruh asetnya ya. Nah, berarti kita bisa pakai rumus sum. Ngejumlahin kan dalam kurung. Berarti itu kita dari yang H. Dari yang H atas. Nah, berarti dari yang 57.050.000 di-drag sampai bawah. Nah, terus kita klik enter. Dapat hasilnya 2.764.633.000. Nah, lalu di sini total jumlah aset pada kantor Jakarta. Jadi, kalau misalkan ini kan dia itu mau ngejumlah tapi ada kriteria tertentu yang diterapkan kan. Nah, caranya kita nggak pakai sum, tapi kita pakai sum if namanya. Jadi nanti tuh ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, tadi kan dia bilang total jumlah aset pada kantor Jakarta. Berarti range-nya itu kita berarti ambil yang C. Dari C4 sampai C103. Terus, tadi kan jumlah aset pada kantor Jakarta. Berarti kriterianya Jakarta. Nah, sum range-nya itu berarti
kita pakai yang F, kolom F yang total jumlah asetnya, berarti F4 terus sampai F103. Nih, atau sama aja di drag nih dari yang 103. Terus 3 ini sampai F4. Sama aja kan? Terus nanti kita klik OK. Nah, ketemu hasilnya 223 unit. Terus selanjutnya itu kita nyari total nilai aset komputer. Berarti cara nyarinya kita pakai sum if lagi. Terus tadi kan nilai aset komputer. Berarti range-nya itu kita dari D4 sampai D103 nih. Ya kan? Terus kriterianya tadi kan dibilang itu maunya nilai aset komputer ya. Berarti kita tulis komputer. Jangan lupa pakai tanda petik dulu, baru kita tulis komputer. Nah, karena dia itu nilai aset, berarti sum range-nya kita pakai yang dari H4. Terus kita blok sampai bawah. Sampai H103. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Dapat hasilnya 677.750.000. Terus kita pilih total nilai aset merek Gulali. Caranya juga sama. Berarti kita pakai if, sum if. Lalu range-nya itu berarti kita pakai dari si merek asetnya ya. Nah, merek aset itu kita mulai dari E4 sampai 103 sampai E103. Ya kan? Terus kriterianya merek Gulali, jangan lupa tanda kutip Gulali. Terus sum range-nya itu berarti dari H4 sampai H103. Total nilai aset. H4 sampai 103. Terus kita klik OK. Dapat nanti hasilnya 368.990.000. Kalau udah, kita bisa lanjut di total nilai aset ketentuan A. Jadi, kita lihat nih di modul. Di modul itu, total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria lokasi penempatan aset di Bandung sama nilai aset per unit itu lebih dari 7 juta. Oke, karena dia ini tuh ada menjumlahkan dengan beberapa ketentuan, jadi kita pakainya sum if. Sum if. Nah, kita pakai yang ada S-nya. Kenapa ada S ya? Karena kita itu kan ngejumlahin dengan kriteria lebih dari 2. Sedangkan kalau misalkan cuma satu kriteria,
kamu pakainya itu sum if doang, nggak pakai yang S. Oke. Nah, kalau udah di sini tuh ada sum range-nya, berarti kan kita mau total nilai aset nih. Berarti kita range-nya dari H4 sampai H103. Nah, kriteria range-nya yang pertama itu kan ketentuan A itu dilihat dari penempatan aset, lokasinya. Nah, berarti kan dari C ya, C4 sampai C103. Ya kan? Kriteria pertama itu kan tadi dia mintanya di Bandung. Berarti kita ketik nih tanda kutip Bandung. Lalu kriteria range-nya itu dia minta harga per unit itu lebih dari 7 juta. Berarti harga per unit atau nilai aset per unitnya itu kan di G ya. G4. Terus kita tarik sampai G103. Terus kriteria keduanya itu jangan lupa tanda kutip lebih, tanda lebih besar dari 7 juta. Nah, kalau udah kita klik OK. Dapat hasilnya 527.490.000. Kita lanjut ke banyaknya aset pada kantor Jakarta. Jadi, kita itu pakai fungsi COUNTIF. Nah, jadi bedanya total jumlah aset sama banyaknya aset pada kantor Jakarta itu bedanya apa? Jadi, kalau total jumlah aset pada kantor Jakarta kan pakai sum if nih. Nah, si sum if-nya itu dia itu kayak ngejumlahin total seluruhnya dengan kriteria tertentu. Sedangkan kalau count if itu kayak kita ngitung frekuensi data tersebut dengan kriteria tertentu. Jadi misalkan kita kayak pengen tahu nih frekuensi aset kantor Jakarta tuh ada berapa sih gitu. Jadi bukan total jumlah asetnya, tapi kayak berapa kali sih kantor Jakarta tuh disebut gitu. Ibaratnya gitu, gampangannya. Nah, berarti range-nya itu kita ambil lokasinya kan, berarti C4 sampai C103. Kriterianya kita ambil Jakarta. Jangan lupa dikutip, terus kita klik OK. Terus banyaknya aset merek ikan. Caranya juga sama. Pakai count if. Terus range-nya itu berarti kan merek ya dari E4 sampai E103. Terus kriterianya kan. Jangan lupa dikutip, terus kita klik OK.
nanti dapat hasilnya itu 2 aset. Terus dia di sini bilang ada lagi nih, banyaknya aset ketentuan A. Berarti kita bisa buka modulnya nih. Banyaknya aset ketentuan A adalah banyaknya aset dengan kriteria merek aset adalah Aramine dan lokasi penempatannya itu di Bekasi. Jadi kita bisa pakai count if. Nah, kita pilih count if. Terus kriteria range pertama itu dia mintanya Armina. Berarti kan dari merek tuh E4 sampai E103. Ya kan? Kriteria yang pertama tanda kutip Armine. Terus kriteria yang kedua itu lokasinya di Bekasi. Berarti dari C4 sampai C103. Dapat hasilnya kriterianya Bekasi. Nah, kalau udah berarti kita bisa klik OK. Terus kita lanjut di banyaknya aset ketentuan B. Kita lihat di modul. Nah, banyaknya aset ketentuan B adalah banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3 dan merek aset adalah reca. Nah, berarti kita masih pakai count ifs nih. Kita di count ifs. Terus kriteria range-nya jumlah aset itu lebih dari 3 ya. Berarti F4 sampai F103. Terus tanda kutip lebih dari 3. Terus kriteria range yang keduanya itu dia bilang mereknya reca. Berarti dari E4 sampai E103. Terus kita tulis kriterianya tanda kutip reca. Nah, nanti akan muncul 8. Terus kita klik OK. Udah deh. Terus kita lihat lagi nih. Di tambahan, mahasiswa atau mahasiswi dapat menggunakan data ini sebagai latihan untuk menggunakan fitur filter pada Microsoft Excel. Di tambahan itu kan kita diminta untuk latihan filter data. Nah, filter data tuh gunanya buat apa sih? Jadi dia itu buat memfokuskan data yang ingin kita lihat. Jadi nanti tuh misalkan kalian tuh ngambil salah satu nih jenis aset. Kalian tuh pengen tahu nih jenis aset laptop tuh apa aja sih gitu. Maksudnya kayak jenis aset laptop tuh ada berapa atau gimana. Nah, kalian itu bisa ngefilter. Jadi yang data yang ditampilin di tabel itu cuma jenis aset yang laptop. Gitu. Contohnya gitu. Nah, caranya gimana? Pertama itu kalian ngeblok header yang ingin dilakukan filter. Nih, dari tanggal pembelian sampai total nilai aset. Ya kan? Terus nanti pas di tab data, kalian bisa klik filter, terus sort di grup sort filter. Atau caranya itu dengan ada yang di home, itu kalian klik sort and filter di grup editing, terus nanti kalian klik yang filter. Atau bisa juga dengan Ctrl plus Shift plus L. Jadi, terus nanti akan muncul kayak segitiga kebalik nih.
Terus nanti bisa kalian filter sesuai yang kalian mau fokusin kemana. Nih, untuk lebih jelasnya, kita bisa praktek nih di Excel-nya. Jadi pertama kalian blok dulu header-nya. Terus, kalian bisa ke tab data, pilih yang filter, ya kan? Atau bisa juga dengan klik tab home, lalu pilih yang short and filter. Di bagian editing, terus kita pilih filter. Atau bisa juga kalian pencet Ctrl, Shift, dan L. Nanti akan muncul seperti ini. Yang segitiga kebalik ini. Nah, jadi kan misalkan kita mau lihat nih jenis asetnya. Itu kita pilih misalkan laptop. Jadi nanti kita bisa nampilin cuma si laptopnya doang. Caranya berarti kita klik laptop, terus kita klik OK. Nah, nanti datanya itu cuma muncul laptop. Terus kita bisa, misalkan kita mau mereknya itu Samsung. Berarti kita bisa pilih Samsung aja. Terus nanti jadinya jenis asetnya itu laptop merek Samsung itu cuma ada di sini doang nih. Gitu. Jadi untuk cara ngefilter tuh kayak gitu. Jadi kita tuh mau fokus di data-data tertentu gitu. Jadi untuk terus kalau misalkan kita mau balikin ini supaya full datanya nggak ke filter, caranya itu kita bisa klik data, terus kan ada group short and filter nih, terus kita bisa clear. Nah, nanti muncul seperti semula. Gitu. Jadi praktikum 3-nya itu sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, bisa ditanyain ya.